Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan skill lab ya, skill lab mengatasi perdarahan. Nah, di skill lab mengatasi perdarahan ini masih ingat kemarin kan ya di teori bahwa kita harus tahu pertama yang plasenta, ini ya, plasenta ini ada yang bagian maternal dan ada yang bagian perinatal atau bagian yang menempel ke janin ya. Jadi yang ke ibu itu adalah yang ada kotiledon, sana kan, yang ada kotiledon. Kemudian yang menempel di di janin itu adalah yang ada selaput ya, selaput. Nah, ini biasanya terjadi kalau di kala 3 ya, setelah bayi lahir, terus kita di kala 3 plasenta ini biasa tidak lahir. Namanya apa? Kalau dia tidak lahir, 30 menit setelah bayi lahir, retention plasenta. Jadi 30 menit bayi lahir, tapi plasenta tidak lahir. Jadi sudah kasih oksi 1, oksi 2, tetapi juga plasentanya tidak lahir. Namanya adalah retention plasenta. Nah, kalau sudah retention plasenta, maka plasenta ini tidak akan lahir sendiri. Kita harus lakukan yang namanya manual plasenta. Selain dari itu, kita akan melakukan yang namanya untuk mengatasi perdarahan tersebut. Plasenta sudah lahir, tapi pas dia lahir tiba-tiba terjadi perdarahan hebat. Nah, pada saat dia terjadi perdarahan hebat, Anda harus cek. Pertama adalah apa? Kontraksi. Ada kontraksi atau tidak? Ya. Nah, kalian kan sudah pernah ke pasien, jadi sudah tahu, oh ini ibu, kalau ibu nifas ya, sudah tahu, oh ini ada kontraksinya. Artinya pas kita raba, bulat kan? Nah, pada saat kita raba ternyata datar, tidak ada teraba bulat, jadi datar. Maka kita curiga bahwa dia atonia uteri, ya, atonia uteri atau tidak adanya kontraksi. Nah, kalau dia atonia uteri, tidak ada kontraksi, maka akan terjadi perdarahan hebat. Tapi hati-hati, pada saat kita periksa, ternyata oh bulat. Ternyata bulat ya, ternyata bulat. Berarti ada kontraksi, tapi ada perdarahan hebat. Berarti ada apa? Ruptur. Ruptur apa? Serviks. Jadi bukan ruptur luka atau ruptur di serviks. Karena kalau dia hanya kita bedakan luka dengan perineum ya. Jadi kalau perineum itu dia itu luka, darahnya tidak akan sama seperti ruptur pada daerah serviks. Ini serviksnya bagian depan, jadi tidak akan sama dengan serviks. Jadi kalau dia perineum, luka terus dia berdarah, itu tidak, darahnya tidak begitu banyak. Jadi kita diam saja, itu bisa hilang. Tapi beda dengan yang serviks. Serviks itu luka sedikit saja, maka darahnya akan banyak. Karena di daerah serviks banyak yang namanya saraf dan pembuluh darah. Nah, jadi kalau kita tahu oh ini serviks, berarti harus kita lakukan rujukan. Ingat, bukan kewenangan bidan ya. Nah, kemudian tadi kita akan melakukan yang namanya pertama adalah manual plasenta. Pasien datang ya, bersalin sama si bidan. Terus pada saat dia terjadi proses persalinan, kala 2, bayi lahir, 30 menit berikutnya Anda sudah kasih oksi, Anda sudah masas, tapi ternyata bayinya plasentanya tetap tidak lahir. Maka kita akan melakukan yang namanya manual plasenta. Nah, perhatikan manual plasenta ini ingat adalah bagian dari proses persalinan sehingga kita menggunakan APD tetap yang lengkap ya, lengkap sesuai standar. Kalau misalnya level 1, level 2, jadi sesuai dengan standar. Jadi APD-nya lengkap kita gunakan. Nah, di sini seperti saya sudah menggunakan APD. Nah, kita melakukan langkah ke manajemen aktif kala 3, tapi tidak berhasil kan tadi, sehingga kita akan melakukan manual plasenta. Manual plasenta ini tidak boleh kita lakukan sendiri, harus ada teman. Oke,
tangannya. Nah, pada saat kita melakukan proses persalinan, kita perhatikan adalah klemnya tetap dipegang, ya. Kemudian tangan ini sudah menggunakan handskun panjang, ya. Kenapa handskun panjang? Karena ini akan masuk ke daerah dalam uterus. Jadi satu tangan pegang klem, satu tangan ini menyusuri mengikuti tali pusat sampai di bagian pangkal tali pusat. Cari rubah tangan, ya. Rubah tangan itu kan tadi masuk begini secara obstetrik. Kemudian rubah tangan menjadi seperti memberi salam, ini ya, seperti memberi salam. Nah, cari bagian plasenta, bagian mana itu yang sudah terlepas. Ini. Jadi kalau sudah dapat bagian yang terlepas, segera lakukan yang namanya pengikisan. Jadi kita mengikis itu pakai ini, ya, ini. Jangan ini, karena ini agak tidak datar, ya, tidak sama panjang. Kalau ini kan sama datar. Nah, pada saat tangan kita sudah sampai di bagian pangkal plasenta tadi, ini klem, kasihkan ke asisten. Kenapa? Karena satu tangan ini akan pindah di bagian terjauh, ya, di bawah PX atau di bagian terjauh. Karena tadi kan kita kalau dia biasanya terjadi untuk plasenta tidak lahir, itu akan mengikuti yang namanya dengan atonia uteri. Sehingga ambil bagian terjauh. Kemudian tangan ini mulai tadi mengikis. Jadi satu tangan, satunya lagi dipegang oleh asisten. Kita kikis satu kali. Nah, kalau sudah satu kali, lakukan lagi satu kali untuk lakukan eksplorasi. Pastikan bahwa semua ini sudah lahir, ya. Pastikan. Jadi eksplorasi satu kali. Kemudian setelah itu kita sudah pastikan oh ini sudah lahir semua. Ambil plasenta tadi, cengkram. Pada saat plasenta akan tarik keluar, tangan ini pindah di daerah di mana? Tepi atas simfisis. Kenapa harus di sini tangannya? Untuk mencegah mencegah uterus ikut tertarik keluar. Baru kita tarik, masas, cek kelengkapan plasenta. Tadi ingat di bagian maternal itu ada yang namanya kotiledon. Kemudian di bagian janin itu ada yang namanya selaput. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita coba ke tahap selanjutnya. Nah, ternyata plasenta tadi sudah kita lahirkan dengan secara manual plasenta. Tapi pada saat plasenta sudah lahir, kontraksi uterus tetap tidak ada. Atau tadi atonia uteri. Nah, karena di atonia uteri, maka kita akan melakukan 3 hal. Kompresi bimanual interna, jadi tangan ini masuk ke dalam, kemudian eksterna itu di luar, kemudian aorta. Nah, kalau interna tadi sama, pakai sarung tangan panjang. Ini satu tangan ini karena tidak ada kontraksi, kita ambil di daerah paling luas. Biasanya daerah paling luas itu adalah di bawah PX. Kita tarik ke bawah. Kemudian yang satunya itu adalah tangan ini tadi masuk secara obstetrik. Kemudian pada saat kita dapat oh ini serviks. Jangan serviks yang di ini ditekan, tapi ambil di fornix anterior atas. Ambil, baru kita lakukan penekanan, ya, sampai ketemu. 2 menit lihat, kemudian 1 menit lepas, baru 2 menit kita lakukan kompresi penekanan. Setelah 5 menit ini darah tetap
tetap keluar, maka tangan tadi yang sudah kita keluarkan, kita lakukan yang namanya kompresi bimanual eksterna. Eksterna itu artinya dua-dua tangan di luar, ya. Jadi kalau tangan panjang tadi dilepas, ini sama sistemnya. Jadi kalau kuatnya kamu begini, boleh ambil satu dari daerah PX, kemudian satu daerah simfisis, tekan. Nah, kalau pasienmu kurus, ya, gampang kita. Jadi pada saat kamu seperti ini, kemungkinan besar langsung terus yang kamu dapat. Tapi kalau pasienmu gemuk, seperti saya misalnya, pas kamu kasih begini, itu cuma lemak yang dapatnya, ya. Sehingga perlu lebih penekanan ke bawah, ya, untuk dapat. Kalau tidak kuat begini, boleh juga seperti ini tangannya. Tapi tetap harus ketemu. Prinsipnya sama, 2, 1, 2. Oke, ternyata 5 menit tetap perdarahan. Maka kita lakukan yang namanya kompresi bimanual aorta. Nah, aorta ini perhatikan, kita harus berdiri lebih tinggi dari tempat tidur pasien. Satu tangan meraba arteri femoralis, berdenyut ya. Arteri femoralis. Satu tangan itu harus sejajar. Nah, pada saat kita akan menekan, jangan menekan daerah umbilikus. Jadi boleh sisi kanan, sisi kiri, atau bagian simfisis. Ya, jangan daerah umbilikus atau pusat. Jadi jangan pusatnya kamu tekan, tapi kiri atau kanan atau bagian sisi bawah atau simfisis. Tekan, ini ya, lihat raba arteri. Perhatikan arteri ini berdenyutnya seperti apa. Kemudian lakukan penekanan. Jadi pada saat penekanan seperti ini, tangan ini harus lurus. Ya, tidak boleh bengkok, karena kalau bengkok berarti tekanan tidak kuat. Jadi lurus, tekan. Pertama perhatikan apakah denyutan ini tetap berdenyut seperti awal sebelum ditekan. Kemudian apakah denyutan ini ada pengurangan. Jadi dia nanti kalau denyutannya kuat, bisa saja kalau tekanan kita benar, dia akan melemah. Ya, denyutan ini melemah dan observasi perdarahan yang keluar. Ya, jadi tekan sama, ini prinsipnya jadi 2, 1, 2 ya. Jadi jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti kamu tekan terus lama tidak mendapat aliran darah, maka dia akan mati ya, mati sistemnya. Kemudian ternyata pasiennya tetap mengalami perdarahan. Nanti kita lakukan persiapan rujukan. Pada saat melakukan persiapan rujukan, pasang infusnya. Perhatikan infusnya, karena tadi sudah terpasang infus. Perhatikan infusnya, kemudian persiapan rujukannya yang lain, siapkan keluarga. Jadi tadi kompresi bimanual yang eksterna itu boleh keluarga juga yang bantu. Jadi kita bisa ajarkan keluarga tadi yang eksterna, ya. Karena nanti kalau kita merujuk di perjalanan kan tidak mungkin kamu terus begini-begini, capek kan, lagi atur infus. Jadi boleh keluarga gantian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Manual plasenta. Jadi ini adalah kelanjutan dari proses persalinan ya. Dia di kala 3, yang harusnya kala 3 tadi kamu melakukan manajemen aktif kala 3, ternyata terjadi satu kendala ya. Misalnya tadi plasenta tiba-tiba tidak lahir, atau tiba-tiba terjadi atomia putih. Oke, ada pertanyaan? Pas? Oke, kalau pas, terima kasih. Nanti boleh satu-satu ya, satu mempraktekkan sesuai dengan yang ada di daftar tim. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Penyuntikan oksitosin yang pertama yaitu 15 menit. Apabila plasenta belum lahir, maka kita lanjutkan penyuntikan oksitosin yang kedua. Setelah melakukan penyuntikan oksitosin yang kedua, namun plasenta juga tidak lahir, maka hal yang pertama kita lakukan yaitu manual plasenta. Dan manual plasenta kita sudah memakai sarung panjang karena tangan kita akan masuk ke dalam uterus. Di pusat, tangan kanan masuk secara obstetrik menyusuri
bawa tali pusat hingga mencapai pangkal tali pusat. Setelah itu apabila tangan kita sudah sampai di pangkal pusat, maka tangan kita berubah menjadi seperti memberi salam. Kemudian mencari daerah yang sudah terlepas terlebih dahulu. Kita cari kasih asisten. Terus setelah tangan kita masuk di dalam, minta bantuan asisten untuk memegang klem tali pusat. Kemudian tangan kita berada di daerah paling terjauh atau di bawah PX. Setelah mendapat daerah yang sudah terlepas, maka kita melakukan pengikisan. Setelah melakukan pengikisan, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita melakukan eksplorasi satu kali lagi untuk memastikan plasenta sudah terlepas semua. Setelah melakukan eksplorasi, genggam plasenta, lalu keluarkan. Sebelum keluar, tangan kiri pindah di atas tepi atas simpisis untuk mencegah uterus ikut tertarik keluar. Tarik plasenta, kemudian lakukan massage sambil memeriksa kelengkapan plasenta. Melihat kotilodonnya lengkap atau tidak, melihat sabut ketubannya apakah masih utuh atau tidak.